salah satu fakta menariknya adalah dari 12 pemain dengan gaji tertinggi yang tampil di final Liga Champions musim ini, semuanya bersama Real Madrid. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Bung Titis Widiatmoko. Kali ini kita akan menantikan sebuah partai final Liga Champions Eropa. Dini hari nanti antara Real Madrid melawan Borussia Dortmund. Real Madrid akan berusaha untuk mengincar gelar Liga Champions yang ke-15, sementara Borussia Dortmund berusaha untuk mendapatkan gelar keduanya setelah terakhir kali mereka mendapatkannya tahun 96-97. Ini adalah pertemuan yang tentunya sangat menarik antara raja sepak bola Spanyol dengan sebuah tim Jerman yang dari tahun ke tahun selalu bisa mengejutkan meskipun kekuatannya biasanya banyak diremehkan oleh orang. Kali ini saya tidak akan membahas soal teknis pertandingan tentang apa yang akan terjadi nanti, tapi saya akan berusaha membandingkan harta kekayaan kedua tim ini. Nah, kalau melihat dari sisi finansial, di sini Real Madrid jauh lebih diunggulkan dibandingkan dengan Borussia Dortmund. Jadi Madrid di sini lebih tampak kelihatan sebagai tim yang jauh lebih kaya, jauh lebih tajir dibandingkan dengan Borussia Dortmund. Nah, indikatornya apa saja? Nah, mari kita ulas. Jadi salah satu poin pentingnya adalah, salah satu fakta menariknya adalah dari 12 pemain dengan gaji tertinggi yang tampil di final Liga Champions musim ini, semuanya bersama Real Madrid. Artinya apa? Artinya adalah pemain Borussia Dortmund dengan gaji tertingginya, yaitu Sebastian Haller, itu hanya menduduki peringkat ke-13 dari sisi peringkat gaji terbesar di antara kedua tim ini. Nah, mari kita bandingkan siapa saja pemain-pemain dari kedua tim ini yang mendapatkan gaji paling tinggi. Nah, kita mulai lebih dulu dari Real Madrid. Nah, saya akan konversikan ke angka rupiah ya. Kita melihat nomor 1 dari Real Madrid yaitu Toni Kroos. Nah, ini juga akhir musim bagi Toni Kroos. Ini mendapatkan gaji yang cukup tinggi ya, 35,3 miliar per bulan gaji kotor. Nah, kemudian David Alaba nomor 2, 32,5 miliar per bulan gaji kotor. Luka Modric peringkat ketiga, 31,6 miliar gaji per bulan. Nah, berikutnya di peringkat keempat adalah bintang mereka asal Brasil, Vinicius Junior dengan gaji 30,3 miliar per bulan. Ini gaji yang cukup tinggi ya untuk pemain asal Brasil yang bersama Rodrigo ini, duet Samba ini begitu mendarahi Real Madrid musim ini. Dan peringkat kelima adalah Jude Bellingham dengan harga 30,3 miliar per bulan gajinya. Nah, khusus Jude Bellingham ini saya akan bahas sedikit. Karena apa? Karena dia adalah pemain yang dibeli oleh Real Madrid dari Borussia Dortmund. Nah, harganya tidak main-main, 103 juta euro, atau diperkirakan kalau di rupiah, dikonversi ke rupiah ini adalah 1,68 triliun. Tapi kalau dia memenuhi target tertentu dalam klausul kontrak selama 6 tahun itu, harganya bisa naik sampai pada angka 134 juta euro atau 2,27 triliun rupiah. Wow, ini angka transfer yang luar biasa bagi Jude Bellingham. Nah, menurut data CS, ini juga Jude Bellingham disebut sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi saat ini, yaitu mencapai 8,68 triliun rupiah, atau kalau di euro, dalam mata uang euro ini 280 juta euro. Nih sebuah angka yang tidak main-main. Siapa yang bisa membeli Jude Bellingham kalau bandrol harganya seperti itu? Nah, sekarang kita beralih ke Borussia Dortmund. Borussia Dortmund gaji tertinggi itu dipegang oleh striker mereka yaitu Sebastian Haller dengan angka 15,8 miliar rupiah per bulan gaji kotor. Peringkat kedua diduduki oleh bek Niklas Sule
dengan gaji 14,5 miliar rupiah. Peringkat ketiga adalah kiper mereka yang pernah membela Frankfurt ya, Hoffenheim juga pernah, 26 tahun usianya, Gregor Kobel, salah satu hero dari Dortmund di Liga Champions musim ini dengan gaji 13 miliar rupiah per bulan. Nah, kemudian peringkat keempat ini adalah gelandang kawakan Emre Can. Ini 11,6 rupiah ya, 11,6 miliar rupiah gaji kotor per bulan. Dan kemudian peringkat kelima adalah Marcel Sabitzer, 10,8 miliar rupiah. Nah, sekarang kita beranjak pada revenue atau pendapatan yang diraih oleh kedua tim. Nah, ini juga bedanya antara bumi dan langit. Jadi kalau kita melihat data dari Football Money League, pendapatan atau revenue Real Madrid di tahun 2023 itu mencapai angka 14,2 triliun, yang artinya adalah tim klub dengan pendapatan tertinggi di dunia. Sementara Borussia Dortmund ini mendapatkan revenue 7,1 triliun rupiah sepanjang 2023, yang artinya dia menduduki peringkat ke-13. Bedanya adalah sampai di angka 137% antara kedua tim ini. Dari mana revenue itu didapat? Paling tinggi itu adalah dari sisi komersial. Komersial itu adalah iklan dan lain-lain ya, kontrak, kerjasama, yang lain-lain. Nah, berikutnya adalah broadcast, hak siar dari televisi, dan pendapatan berikutnya adalah dari match day atau pertandingan, dari tiket dan lain-lain. Jadi itu adalah 3 komponen terbesar yang menyumbang pendapatan bagi klub sepak bola. Nah, sekarang kita beranjak pada poin berikutnya. Poin berikutnya ini juga dari sisi finansial, yaitu tentang pengeluaran gaji pemain dalam satu musim. Berapa yang dikeluarkan oleh Real Madrid untuk membayar gaji pemainnya dalam satu bulan maksud saya. Nah, angkanya adalah mencapai 418,4 miliar rupiah. Sementara yang dikeluarkan oleh Borussia Dortmund dalam satu bulan untuk gaji pemain itu mencapai 176,6 miliar rupiah. Angka yang berbeda 123%. Nah, itu dari sisi finansial yang membuat Madrid di sini lebih diunggulkan. Karena apa? Ya karena pemain-pemainnya statusnya itu lebih mentereng. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang nilai pasar atau market value dari pemain kedua tim, Real Madrid jauh memimpin dibandingkan dengan Borussia Dortmund dengan market value sebesar 17,9 triliun. Sementara Borussia Dortmund memiliki market value sebesar 8,1 triliun. Terdapat perbedaan sebanyak 123%. Fakta menarik, Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Rodrigo jika digabungkan bernilai hampir sama dengan seluruh skuad Borussia Dortmund. Tetapi itu adalah angka di luar lapangan. Angka di dalam lapangan, di atas lapangan hijau, itu akan jauh berbeda karena banyak faktor di situ yang bisa berpengaruh. Selain dari menterengnya skuadnya, selain dari gajinya yang besar, tapi ada faktor-faktor lain ya, spiritnya ya. Kalau kita tahu Dortmund ini dengan yellow wall-nya ya, itu adalah pendukung yang paling fanatik di Eropa. Ya, itu kalau saya pernah ke Westfalen Stadium, di sana, wow, itu luar biasa. Atmosfernya di sana itu dahsyat sekali. Nah, bisa jadi atmosfer itu akan dibawa ke Wembley, dan bisa jadi juga Dortmund akan bisa meraih gelar kedua Liga Champions-nya dengan mengalahkan unggulan Real Madrid. Siapa yang tahu? Bagaimana prediksi Anda? Tulis di kolom komentar. Kita bertemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.